Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha yuhibbu al-'abda at-taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang selalu bertakwa, yang merasa cukup dan yang tersembunyi. Ayat ini pertama menjelaskan tetapnya sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala mencintai siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan kecintaan Allah taala tersebut diraih dengan sebab-sebab. Oleh karena itu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan mencintai orang-orang yang menjaga kesuciannya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senang berbuat kebaikan. Allah juga berfirman, Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Ayat ini atau hadis tadi juga menjelaskan tentang 4 golongan
yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sifat dari hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-'abd, hamba. Penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu predikat dan kedudukan yang tinggi, yang mulia, bahkan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Predikat sebagai hamba Allah merupakan predikat tinggi yang dapat diraih oleh hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu atau dalam banyak tempat memuji nabinya dengan penghambaannya, dengan kata hamba, dengan ubudiyahnya. Tentang Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya dia adalah hamba yang banyak bersyukur. Dan Allah berfirman, "Wadhkur 'abdana Daud." Dan ingatlah tentang hamba kami yaitu Daud. Dan ketika memuji Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan Yakub, Allah berfirman, "Wadhkur 'ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yakub." Dan ingatlah hamba-hamba kami yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ketika memuji Nabi Sulaiman, Allah berfirman, "Ni'mal 'abd," sebaik-baik hamba. Begitu juga ketika Allah Ta'ala memuji hambanya, hamba yang paling mulia, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memuliakan beliau dengan Isra Mi'raj, Allah mengatakan, "Subhanallazi asra bi 'abdihi laila." Maha suci Allah Ta'ala yang mengisrakan hambanya di malam hari. Begitu juga ketika Allah memuji beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima wahyunya, Allah mengatakan, "Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi." Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya. Penghambaan kepada Allah Ta'ala merupakan predikat yang tinggi, kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang disebut sebagai hamba Allah Ta'ala. "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh." Janganlah kalian memujiku dengan berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji putra Maryam. Sesungguhnya aku hanya seorang hamba, maka panggillah aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah Ta'ala. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Dan Allah Ta'ala wajibkan kita beribadah kepadanya, menjadi hambanya sampai mati. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Allah Ta'ala, jadilah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu kematian. Ini menunjukkan bahwasanya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu predikat, suatu kedudukan yang sangat mulia.
yaitu dengan seorang hamba mengabdikan dirinya, menjadikan hamba Allah dengan mentauhidkannya, dengan hanya menyembah kepadanya, bertawakal, takut dan harap hanya kepada Allah Ta'ala, bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala, menggantungkan semua urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ini seseorang niscaya akan meraih mahabbatullah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu at-taqi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa Allah merupakan kunci pokok atau kunci utama semua kebaikan dan sebab utama mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan untuknya solusi, yaitu dari setiap kesulitan, problematika kehidupan dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pasti memberikan dia rizki dari arah yang tidak dia duga-duga, yaitu yang tidak dia fikirkan sebelumnya, tidak dia rencanakan, rizki yang tidak pernah dia harapkan dari arah tersebut. Tapi Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang bertakwa. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajrahu." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti ampuni dosa-dosanya dan Allah akan berikan untuk dia pahala yang besar. Takwa Allah Ta'ala, takwa kepada Allah SWT ada sebab keselamatan di akhirat, di mana semua orang kelak akan melewati jahanam. Sebagian jatuh, yang selamat hanya orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha." Kalian semua pasti akan melewatinya. Kalian semua pasti akan mendatanginya, yaitu neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Itu adalah ketetapan dan keputusan dari Rabbmu. Jadi kita semua kelak pasti akan mendatangi neraka. Tidak ada yang selamat dari neraka jahanam tersebut kecuali yang bertakwa, kecuali sebab ketakwaan dia ketika masih di dunia. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya." Kemudian kami selamatkan dari neraka itu, yaitu orang-orang yang bertakwa. Yang diselamatkan hanya orang yang bertakwa, kata Allah, dan kami biarkan di sana orang-orang yang zalim dalam keadaan hina dina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bertakwa yaitu menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah dengan cara dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa itu ibarat seorang yang berjalan di atas bumi yang dipenuhi dengan duri-duri, maka dia berusaha berjalan agar tidak menginjak duri tersebut. Dia hanya melewati apa yang diridhai Allah, dan dia menghindarkan dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah, duri-duri tadi yang akan membahayakan dia. Maka seorang yang bertakwa, dia akan menjaga, dia akan berpikir sebelum bicara, dia akan berpikir sebelum berbuat, apakah ini diridhai Allah Ta'ala atau justru akan mendatangkan kemurkaan Allah. Dia hanya mengucapkan dan melakukan dan berbuat apa yang diridhai oleh Allah, dan dia meninggalkan dan menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang dengan dia menjaga perintah-perintah Allah dan dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka niscaya dia akan meraih mahabbatullah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahuma innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dari sifat yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis riwayat sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, yaitu Al-Ghani, seorang yang selalu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, seorang yang merasa cukup dan ridha dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala meskipun itu sedikit. Maka keridhaannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan karena kekayaan itu bukan kekayaan dengan banyak harta. Kekayaan itu adalah kekayaan hati, rasa cukup di dalam hati dengan apa yang telah Allah Ta'ala takar untuk dia. Rasulullah bersabda, laisal ghina an kathratil ardi. Kekayaan itu, rasa cukup itu bukan dengan banyak harta. Artinya orang yang banyak harta belum tentu dia merasa cukup. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tetapi rasa cukup itu yang sebenarnya adalah rasa cukup yang ada di hati. Rasa cukup, kekayaan dan kaya dalam hati, yaitu rasa cukup yang ada dalam hati. Cukup dengan yang Allah Ta'ala berikan sehingga menyelamatkan dia dari yang Allah larang. Yang Allah beri kepada dia dengan cara yang halal, mencukupkan dia sehingga dia menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini tidak khawatir, tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa sedih dengan kekurangan, dengan sedikitnya bagian harta yang dia miliki. Dia selalu merasa cukup. Dia menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta. Maka Allah penuhi dia, Allah tolong dia, Allah cukupi dia. Rasulullah SAW bersabda, "Wa may yasta'fif yu'ifahullah." Barang siapa yang menjaga kehormatannya, menjaga diri, tidak minta-minta, maka Allah akan mencukupi dia. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah Ta'ala akan mencukupinya. Kemudian yang keempat, yaitu al-khafi, seorang yang tersembunyi, yaitu dia yang banyak amalnya tapi dia menyembunyikan amal tersebut, yaitu dia sembunyikan amal yang bisa dia sembunyikan. Dia bukan orang yang suka menceritakan amal-amalnya. Dia bukan orang yang gemar dipuji dengan amal-amalnya. Dia bukan orang yang gila akan ketenaran, gila sanjungan. Dia adalah orang yang beramal, dan dia berusaha menyembunyikan amal dari amal-amal yang bisa dia sembunyikan. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan kelak pada hari kiamat di padang mahsyar, ketika tidak ada naungan dari panas matahari yang didekatkan sampai jarak 1 mil, ada naungan
Allah Subhanahu wa taala yang dinaungkan kepada hamba-hambanya. Naungan kepada beberapa hamba yang dipilih. Di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, yaitu seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu dia sembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, dia sembunyikan, benar-benar dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya dia benar-benar sembunyikan, tidak ada yang tahu kecuali dia. Jadi dia menyembunyikan amalnya, amal-amal yang bisa disembunyikan dia sembunyikan. Dan ini menunjukkan keikhlasan dalam amal. Seorang yang berusaha untuk mengikhlaskan amalnya, di antara berusaha menyembunyikan dari amal yang bisa dia sembunyikan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar orang itu memiliki amal yang tidak diketahui oleh orang lain kecuali hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk kelak dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyukai orang-orang yang bersembunyi, menyendiri di gunung-gunung, di batu-batu untuk menyelamatkan agamanya ketika kerusakan sudah merajalela, fitnah merajalela. Maka Rasulullah menyukai orang-orang yang bersembunyi, menjauh dari manusia untuk menyelamatkan agamanya. Meskipun ini bukan berarti seorang tidak boleh mengajar, seorang tidak boleh berdakwah, dan meskipun itu sabar menghadapi fitnah itu lebih baik, tapi di sini Rasulullah SAW memuji orang-orang yang menyembunyikan amalnya, karena menyembunyikan amal di antara bukti keikhlasan seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini seorang akan dapat meraih mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 hal atau 4 sifat yang dengannya kita semua dengan berusaha mewujudkannya, menjadikannya sifat kita, karakter kita. Kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah, kita berharap kita dapat meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu al-'abda taqi al-ghani al-khafi. Allah taala mencintai hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan yang tersembunyi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dicintainya dan mengumpulkan kita kelak di surganya bersama orang-orang yang dicintainya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wati qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aqimis shalah.